Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, selamat datang. Serta saya tidak lupa untuk selalu memberikan semangat pada konten kreator pemula semuanya, agar selalu semangat dalam menyajikan konten-konten yang menarik, dan tentunya itu nanti selalu memberikan manfaat kepada semuanya. Dalam video kali ini, saya akan membicarakan tentang apa dampak ataupun efek dari kita menonton video kita sendiri. Sekaligus nanti apakah YouTube itu mengetahui tentang aktivitas yang kita lakukan tersebut. Dan sebelum masuk ke pembicaraan, alangkah baiknya kita mengetahui secara garis besar bagaimana YouTube itu memperoleh data traffic dari video yang kita upload. Secara garis besar, YouTube itu menggunakan 3 elemen penting dalam memperoleh laporan dari video kita. Dan ketiga elemen penting tersebut menjalankan suatu sistem yang rumit di belakang layar. Jadi kita tidak mengetahui dengan pasti apa yang terjadi pada analisis data tersebut. Sehingga pihak YouTube itu pasti bakalan mengetahui siapa saja yang sedang menonton video milik kita, dan sekaligus mencatat segala aktivitas yang terjadi pada akun-akun yang kita gunakan. Kenapa hal ini bisa diketahui oleh pihak YouTube? Itu tentunya dikarenakan akun yang kita gunakan itu pastinya telah dipersonalisasikan dalam rekaman data mereka, baik itu di YouTube ataupun di Google. Dan sekaligus dengan akun ini, mereka menjadikannya sebagai sarana untuk mempromosikan iklan-iklan dari pihak pengiklan yang bekerja sama dengan pihak YouTube ataupun Google. Jadi, bila kita menonton video-video yang ada di YouTube, maka segala aktivitas dari akun yang kita gunakan untuk login itu nantinya pasti akan direkam dalam laporan YouTube. Dan apabila kita menonton video di YouTube itu tidak menggunakan akun atau tidak login, maka nanti kita itu dianggap sebagai penonton unik. Dan berikut ini adalah gambaran secara garis besar bagaimana YouTube itu memperoleh laporan dari video-video yang ditonton. Pertama, YouTube itu menghimpun laporan dari penyedia jaringan atau provider. Jadi di sini YouTube mengetahui kita itu online dari jaringan milik siapa. Kemudian yang kedua, YouTube itu memperoleh laporan dari alamat IP yang kita gunakan. Yang ibaratnya alamat IP ini mirip dengan alamat nomor rumah kita. Jadi setiap IP yang digunakan itu pastinya berbeda. Sehingga YouTube itu pasti mengetahui dari mana kita online dan sekaligus melacak lokasi kita berada. Tujuan dari pelacakan lokasi ini adalah untuk mempromosikan iklan yang bekerja sama dengan mereka. Jadi kalau kita mau curang, ya kita tahu sendiri nanti ujung-ujungnya itu pasti dianggap spam kalau frekuensi yang kita gunakan itu terlalu sering. Dan yang ketiga itu YouTube menghimpun laporan dari perangkat yang kita gunakan, baik itu melalui TV, komputer, laptop, ataupun HP. Dan semua aktivitas yang kita lakukan itu pastinya akan tercatat dan terekam di data server yang YouTube miliki.
Sebagai gambaran bagaimana pihak YouTube itu bisa tahu kita itu nonton dari mana. Di sini kita bisa ambil contoh saat kita akan menyeting banner yang ada pada channel kita. Maka di situ YouTube itu selalu menyarankan agar kita melihat kesesuaian gambar yang akan kita upload itu dari berbagai perangkat, baik itu televisi, PC ataupun laptop, dan begitu pula kesesuaiannya saat kita nonton melalui HP ataupun gadget yang kita gunakan. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah menonton video milik kita sendiri itu aman? Di sini saya akan memberikan jawaban yang paling netral. Kenapa? Karena nantinya ini bergantung dari tindakan yang kita lakukan. Yang pertama itu mungkin bagi teman-teman yang belum melakukan monetisasi, tindakan seperti ini tidak terlalu memiliki dampak pada channel-channel teman-teman sekalian. Tapi nanti rekomendasi dari video kita itu semakin berkurang. Dan yang kedua itu, bagi teman-teman yang sudah melakukan monetisasi, saya sangat tidak menyarankan tindakan untuk menonton video sendiri. Kenapa? Karena nantinya itu membuat viewer dari video-video yang telah teman-teman buat itu bisa menurun. Dan sekaligus nanti dalam laporan server YouTube itu tercatat sebagai traffic tidak valid karena kita telah melakukan kecurangan, sehingga traffic yang dihasilkan itu adalah traffic palsu. Sekaligus nanti video-video yang telah kita buat itu jangkauannya akan menurun, sehingga nanti ujung-ujungnya kurang direkomendasikan oleh pihak YouTube. Dan bila traffic tidak valid ini diketahui oleh pihak YouTube, otomatis kita nanti akan mendapatkan sanksi. Yang terberat itu ya channelnya nanti dismonetisasi atau disuspend. Selanjutnya untuk ketentuan dari menonton video milik kita sendiri, YouTube sendiri itu tidak mengeluarkan aturan khusus terkait bolehkah kita atau melanggarkah kita menonton konten milik kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita mengatasi hal semacam ini dan tentunya menjaga viewer dari video kita itu tetap stabil? Yang pertama, teman-teman bisa lakukan dengan cara mengoptimasi seluruh video yang ada pada channel yang teman-teman miliki, baik itu melalui thumbnail, pemilihan judul yang pas, ataupun memilih SEO yang sesuai. Tujuannya agar video dari teman-teman semua itu mendapat jangkauan penonton yang lebih luas. Kemudian yang kedua itu sering-seringlah berkunjung ke channel-channel lain, lalu memberikan komentar, kemudian like ataupun subscribe. Di sini tujuannya agar kita itu bisa menjaga iklim dari algoritma YouTube itu tetap sehat dan bekerja. Dan sekaligus di sini kita akan mendapatkan keuntungan, yaitu kita bisa membentuk suatu komunitas dalam jaringan yang kedepannya nanti bisa kita gunakan untuk mendukung perkembangan channel milik kita. Dan bagi teman-teman, saya tidak akan menyarankan untuk membeli subscriber ataupun jam tayang yang nantinya itu pasti akan membuat channel teman-teman itu sepi. Tapi di sini saya menyarankan agar teman-teman itu membangun sebuah komunitas yang pastinya komunitas itu berada dalam jaringan. Ya caranya itu tadi, kita harus sering-sering berkunjung ke channel lain. Demikian sedikit informasi yang bisa saya berikan.
Semoga sedikit informasi ini bisa memiliki manfaat terhadap teman-teman semuanya. Dan tidak lupa saya berpesan kepada para konten kreator pemula agar selalu saling dukung dan saling berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.